Setiap pagi, Dira menyapa suaminya, Ardi, dengan senyum lebar. Sejak awal pernikahan, itulah rutinitas mereka. Tidak peduli betapa sibuknya mereka, Dira selalu menyempatkan diri untuk berbicara, mengingatkan Ardi untuk sarapan, atau sekadar menanyakan bagaimana harinya. Ada kehangatan dalam setiap tatapan dan tawa yang mereka bagi. Namun, beberapa bulan terakhir, Dira merasakan ada yang berubah. Suatu pagi, ketika dia menyapanya dengan ceria, Ardi hanya menjawab dengan gumaman sambil sibuk dengan ponselnya. Dira tertawa kecil, mencoba mengabaikan ketegangan yang tak terlihat, dan melanjutkan pekerjaannya. Mungkin dia lelah, pikirnya, tapi seharusnya dia bisa sedikit lebih perhatian. Namun, hari-hari berlalu, dan jarak itu semakin terasa. Ardi mulai pulang larut malam, dan setiap kali Dira mencoba berbicara, jawabannya lebih singkat, lebih terburu-buru. Bahkan saat Dira berusaha mempersiapkan makan malam bersama, Ardi sering memilih untuk makan sendiri di depan layar laptop. Dira mencoba bertanya dengan lembut. "Ada apa, Ar? Kenapa kamu jadi seperti ini?" Tapi, jawaban yang dia terima hanyalah, "Capek, Dira. Banyak kerjaan." Hari-hari itu menjadi lebih sunyi. Dira merasa seolah sedang hidup dengan orang asing. Dia merindukan kebersamaan yang dulu mereka miliki. Ketika Ardi pulang ke rumah, Dira seperti menunggu percakapan yang menghangatkan hati, tetapi yang ada hanyalah kebisuan yang memekakan telinga. Suatu malam, Dira duduk di ruang tamu, menunggu Ardi pulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan perasaannya semakin kacau. Seharusnya, mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka dengan makan malam sederhana di rumah, tetapi Ardi tidak mengingatnya. Ketika Dira mengirim pesan kepadanya, dia hanya mendapat balasan singkat. "Maaf, baru selesai meeting." Itu bukan pertama kalinya. Dira ingat saat mereka berdua merencanakan liburan akhir pekan bersama, tetapi Ardi membatalkan rencana itu karena ada pekerjaan mendadak. Meskipun Dira mencoba memahami, hatinya tetap terasa perih. Di dalam hatinya, Dira mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya fase? Atau mungkin, ada yang lebih dari sekadar rutinitas yang menghalangi kami? Dira berdiri di depan cermin kamar mereka, menatap refleksinya sendiri. Mata itu, yang dulu penuh kebahagiaan, kini tampak kosong. Ia merasa bingung. Apa yang terjadi dengan mereka? Mengapa perasaan yang dulu penuh cinta ini mulai memudar tanpa bisa dijelaskan? Dengan rasa cemas yang tak terungkapkan, Dira akhirnya menyadari sesuatu yang sulit diterima. Mungkin, cinta yang dulu ada antara mereka tidak lagi cukup untuk mengatasi semua perubahan ini. Tapi ia tidak tahu bagaimana harus memulai pencarian jawaban. Ia hanya tahu satu hal, hubungan mereka tidak lagi sama, dan ia harus mencari tahu mengapa itu terjadi. Apakah ini hanya masalah sementara atau sesuatu yang lebih dalam? Dira bertanya dalam hati, dengan rasa takut yang mulai menyelimutinya. Dira duduk di tepi ranjang, menatap Ardi yang sedang sibuk dengan ponselnya di meja kerja. Suara ketikan jarinya yang cepat hampir mengalahkan suara detak jam dinding yang berdenting setiap detiknya. Keheningan itu mengisi ruangan, mengisi hatinya dengan rasa sepi yang semakin dalam. Dia tahu, Ardi terlalu fokus dengan pekerjaan, terlalu sering sejak beberapa bulan terakhir. Tapi entah kenapa, ada perasaan yang lebih dari sekadar itu. Dira memutuskan untuk memulai percakapan. "Ardi," katanya. Suaranya lembut namun ada keraguan yang jelas terdengar. "Kamu nggak kangen sama aku, ya?" Ardi menoleh, tetapi hanya sebentar. Matanya masih terpaku pada layar. Kangen kok," jawabnya sambil melanjutkan ketikannya. "Tapi, banyak kerjaan yang harus diselesaikan." Dira mencoba mengabaikan rasa sakit di dadanya. Seharusnya kata, "kangen," tidak terasa seperti sebuah kewajiban, kan? Seharusnya itu adalah ungkapan yang datang dengan rasa hangat dan perhatian. Kenapa kata itu jadi begitu datar? Kenapa jawabannya tidak seperti dulu lagi? Dia merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang dia kenal. Tapi bukan Ardi yang sama yang dulu selalu menatap matanya dengan penuh kasih sayang. Dulu,
Ardi yang sama yang tak segan memeluknya setelah kerja keras sepanjang hari. Dulu, Ardi yang sama yang selalu membuatnya tertawa dengan candaan spontan. Dan sekarang Dira hanya mendapatkan jawaban yang dingin. Mungkin kamu memang capek, gumam Dira, mencoba menghibur diri. Tapi aku merasa kita sudah lama nggak ngobrol. Ardi, kita nggak ada waktu buat ngobrol. Berbagi cerita lagi. Ardi akhirnya menatapnya sejenak. Raut wajahnya tak bisa disembunyikan. Ada kelelahan yang dalam, tetapi ada juga jarak yang terbentuk semakin lebar. Dira, aku benar-benar nggak ada waktu. Kamu juga tahu kan? Pekerjaan ini nggak bisa ditunda. Jawabnya dengan nada yang terdengar seperti pembelaan diri, meskipun Dira tahu itu bukan alasan yang sebenarnya. Sesuatu dalam diri Dira mulai menjerit. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Sejak kapan percakapan seperti ini terasa begitu jauh dan terburu-buru? Sejak kapan dia merasa seperti berbicara dengan dinding? Dan bukan dengan suami yang dulu dia kenal? Malam itu, Dira mencoba tidur lebih awal, berharap kelelahan bisa membawa tidur yang tenang. Namun, saat matanya terpejam, pikirannya justru semakin liar. Dia memikirkan masa-masa mereka dulu, ketika mereka berdua menghabiskan waktu berjam-jam di telepon, berbicara tentang masa depan, berbicara tentang segala hal dengan penuh antusias. Tapi malam ini, dia merasa seperti seorang asing dalam hubungan ini. Saat bangun keesokan harinya, Dira menyadari bahwa sudah terlalu lama dia menunggu perubahan itu datang dengan sendirinya. Harapannya telah luntur perlahan, seiring berjalannya waktu yang penuh dengan ketidakpastian. Kenapa Ardi tak lagi melihatnya? Kenapa perhatian itu hilang begitu saja? Dia memeriksa ponselnya, pesan singkat dari Ardi yang tak lebih dari sekadar pemberitahuan tentang pekerjaan. Tidak ada, selamat pagi. Tidak ada ucapan cinta. Bahkan tidak ada sedikit pun pertanyaan tentang harinya. Semua terasa hampa. Dira tahu, di balik kata-kata itu, ada perasaan yang lebih besar yang harus dihadapi. Tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang membuat mereka begitu jauh? Apakah mereka masih bisa kembali ke tempat yang dulu? Pertanyaan itu kembali menghantui pikirannya, dengan hati yang semakin penuh keraguan. Hari-hari yang Dira jalani semakin terasa seperti sebuah lingkaran tak berujung. Pagi hari dimulai dengan suara alarm yang membangunkannya dari tidur yang gelisah. Sarapan cepat. Lalu suami dan anak-anak bergegas pergi ke tempat kerja dan sekolah. Dira, seperti biasa, membersihkan rumah, mengecek pekerjaan rumah, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, rutinitas yang semakin membelenggu hubungan mereka. Ardi, yang dulu penuh dengan kejutan manis dan perhatian, kini seperti bagian dari rutinitas itu sendiri. Mereka menjalani kehidupan yang tampaknya sempurna di luar, rumah rapi, anak-anak tumbuh dengan baik, pekerjaan stabil, tetapi di dalamnya, ada jarak yang tidak bisa diabaikan. Setiap percakapan terasa seperti dilakukan secara otomatis, tanpa emosi yang mengikat. Ardi, nanti malam makan apa? Dira bertanya suatu sore ketika Ardi baru saja pulang dari kantor. Dia sudah menyiapkan makan malam, berharap untuk sedikit berbicara dan meredakan kecemasannya. Entahlah, mungkin nasi goreng lagi, jawab Ardi, sambil meraih remote televisi dan mulai menyalakan TV tanpa melihat ke arah Dira. Dira merasa hatinya sedikit terkoyak. Kenapa rasanya dia seperti berbicara dengan orang asing? Bukankah dulu, makan malam adalah waktu yang penuh cerita? Mereka akan duduk bersama, membahas hal-hal kecil yang terjadi seharian, tertawa, dan saling berbagi. Tapi sekarang, itu semua terasa seperti rutinitas yang tak ada habisnya. Makan malam bukan lagi momen kebersamaan, melainkan sekadar kewajiban yang harus dipenuhi. Di sisi lain, Dira juga mulai menyadari bagaimana dirinya terjebak dalam rutinitas yang sama. Setiap hari, dia merencanakan waktu untuk membersihkan rumah, menyiapkan makan, dan menunggu Ardi pulang, tanpa pernah benar-benar memperhatikan kebutuhannya sendiri. Kapan terakhir kali dia mengejar impian pribadinya? Kapan dia terakhir kali melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri tanpa merasa bersalah? Pekerjaan rumah tangga yang terus-menerus menguras tenaganya seakan membuat Dira lupa bagaimana caranya menikmati hidup.
Dia menjadi terjebak dalam siklus yang berulang. Bangun, bekerja, merawat anak-anak, dan tidur. Tidak ada waktu untuk bersantai. Tidak ada waktu untuk berbicara dengan Ardi. Dan yang paling menyedihkan, tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Satu malam, setelah anak-anak tidur, Dira duduk di ruang tamu, termenung di hadapan layar ponselnya. Tanpa sadar, ia membuka galeri foto lama mereka. Foto-foto ketika mereka masih muda, penuh kebahagiaan. Ada foto liburan ke pantai, foto mereka di ulang tahun pertama pernikahan, foto Ardi yang memeluknya penuh kasih. Semua itu terasa seperti kenangan yang jauh, seperti hidup orang lain. Apa yang salah dengan hubungan ini? Pikir Dira. Mereka berdua sama-sama sibuk. Memang. Tetapi apakah itu cukup alasan untuk hubungan ini menjadi sejauh ini? Apakah rutinitas telah mengalahkan cinta yang dulu mereka miliki? Dira menyadari bahwa, meskipun mereka tidak bisa menghindari rutinitas sehari-hari, ada hal yang lebih besar yang harus mereka perbaiki. Keharmonisan yang dulu mereka jaga kini hilang, bukan karena kesalahan besar, melainkan karena ketidakhadiran kecil di setiap hari. Keterbatasan waktu, tidak lagi ada perhatian, dan jarak emosional yang semakin melebar. Pikiran itu terus mengganggunya sepanjang malam. Apakah Ardi merasakan hal yang sama? Apakah mereka bisa kembali menemukan jalan untuk keluar dari rutinitas ini dan merasakan kembali kebahagiaan yang dulu ada? Dengan langkah yang hati-hati, Dira memutuskan untuk mencoba berbicara lagi dengan Ardi, kali ini dengan kejujuran tentang perasaan yang telah lama terkubur. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan untuk memperbaiki ini tidak akan mudah. Rutinitas yang lama ini bukan hanya kebiasaan. Mereka harus melawan kebiasaan itu jika ingin menemukan kembali jalan menuju satu sama lain. Dira menatap Ardi yang sedang duduk di kursi makan. Wajahnya kembali tertunduk pada layar ponselnya. Meja makan yang dulunya selalu penuh dengan percakapan hangat kini terasa begitu hampa. Dira menghela napas, memandang suaminya yang tampak tenggelam dalam dunia digitalnya. Suara sendok yang menyentuh piring seakan mengisi ruang kosong yang ada di antara mereka. Setiap kali Dira berusaha membuka pembicaraan, Ardi selalu menghindar dengan alasan yang sederhana. Lagi sibuk, Dira. Atau, nanti aja, aku lagi capek. Dira merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan. Ada jarak yang menganga, tak terlihat, tapi begitu nyata. Rasanya, setiap kata yang dia ucapkan seolah hanya mengisi ruang, bukan untuk didengar atau dijawab dengan penuh perhatian. Ardi. Dira mencoba sekali lagi. Suara yang hampir hilang karena kebisuan yang menelusup di antara mereka. Aku merasa kita nggak pernah ngobrol lagi belakangan ini. Kenapa ya? Ardi mengangkat kepala, tetapi hanya sebentar, sebelum kembali memandang layar ponselnya. Aku beneran nggak ada waktu. Dira. Aku lagi fokus sama kerjaan. Nanti kalau ada waktu, kita bicarain. Dira menahan napasnya. Kata-kata itu seolah sudah menjadi mantra yang tak pernah berubah. Setiap kali dia mencoba menyentuh topik yang lebih dalam, jawabannya selalu sama. Seperti ada dinding tak terlihat yang menghalangi mereka untuk berbicara dengan jujur, untuk saling berbagi perasaan yang sudah lama terpendam. Dira merasa seperti seorang asing di rumahnya sendiri. Berbagi atap, tetapi tidak lagi berbagi kehidupan yang sama. Setiap percakapan yang dimulai dengan harapan selalu berakhir dengan keheningan. Mungkin mereka berdua sama-sama lelah, tetapi Dira merasa bahwa bukan hanya fisik yang lelah. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam. Komunikasi mereka telah mati, dan Dira tidak tahu bagaimana menghidupkannya kembali. Malam itu, Dira berbaring di tempat tidur dengan mata yang tidak bisa terpejam. Tertidur dalam keheningan yang semakin menggigit. Dulu, ketika mereka tidur berdampingan, ada rasa nyaman yang hadir. Mereka akan berbicara tentang harapan dan impian, tentang masa depan yang mereka bangun bersama. Tetapi kini, ia merasa jauh lebih kesepian, bahkan dengan Ardi di sampingnya. Dira kembali merenung tentang perasaan yang mulai menghantui dirinya. Apakah Ardi bahkan mendengar suaranya lagi? Setiap kali ia mengutarakan perasaan atau keinginannya, rasanya seperti sia-sia. Seperti berbicara ke udara, tanpa mendapatkan respon yang tulus.
Entah sudah berapa kali ia mencoba berbicara tentang hal-hal kecil yang mengganggu hatinya, tapi Ardi selalu sibuk, selalu menghindar, dan selalu mengalihkan percakapan ke hal lain yang lebih penting. Hari berikutnya, Dira mencoba sekali lagi. Ketika mereka sedang duduk di ruang tamu, di mana biasanya mereka akan menikmati waktu bersama, Dira memulai dengan lebih hati-hati. Ardi, aku merasa kita sudah lama nggak benar-benar ngobrol. Kamu nggak merasa begitu juga? Ardi menatapnya, kali ini dengan sedikit kebingungan. Aku nggak tahu, Dira. Aku rasa aku tetap di sini, kan? Nggak ada yang berubah. Dira menelan ludahnya. Apakah ini yang disebut dengan keheningan yang berbicara lebih keras dari kata-kata? Saat itulah Dira sadar. Ardi tidak lagi mendengarkan perasaannya. Mungkin dia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Atau mungkin, dia sudah lelah berkomunikasi, dan lebih memilih menghindar. Namun, satu hal yang jelas, komunikasi di antara mereka telah terputus, dan mereka berdua hanya bertahan di dalam kebisuan itu. Dira merasa lelah. Tidak hanya fisik, tetapi hati dan pikirannya juga lelah dengan siklus yang tidak berujung ini. Apakah komunikasi yang dulu begitu mudah dilakukan kini tak lebih dari sekadar kenangan? Dira duduk sendirian di balkon rumah, memandang langit yang mulai memudar. Suara langkah Ardi yang semakin jarang terdengar di rumah ini membuatnya merenung. Sejak beberapa waktu lalu, Dira merasa seperti menghilang dalam pernikahannya. Hidupnya dipenuhi dengan rutinitas yang tidak berujung, menjaga anak-anak, membersihkan rumah, menyiapkan makan, dan menyelesaikan segala urusan rumah tangga lainnya. Tetapi, di tengah segala kesibukan itu, ada satu hal yang semakin ia rasakan, dirinya sendiri mulai menghilang. Ia teringat, dulu, sebelum menikah, Dira memiliki banyak impian. Dia pernah bermimpi untuk mengejar karirnya, untuk menulis, atau bahkan belajar musik. Dulu, saat masa-masa pacaran, Ardi adalah orang yang selalu mendukungnya untuk mengejar apapun yang dia inginkan. Namun, seiring berjalannya waktu, mimpi itu semakin terlupakan. Semua prioritasnya kini tertuju pada keluarga, pada Ardi, pada anak-anak, dan pada segala kewajiban yang datang setiap harinya. Semua itu membuatnya merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak ia kenali. Pernikahan, yang awalnya penuh gairah dan cinta, kini terasa seperti sebuah rutinitas. Ardi, yang dulunya penuh perhatian, kini lebih sering tenggelam dalam pekerjaannya. Dira merasa seperti bayangan yang tidak diperhatikan. Di dalam hatinya, ia merasa kosong. Bukan karena ia tidak mencintai Ardi, tetapi karena ia merasa dirinya tidak lagi penting dalam hidupnya sendiri. Mungkin aku perlu menemukan diriku lagi, pikir Dira dalam hati. Namun, mencari diri sendiri dalam hidup yang begitu sibuk terasa seperti hal yang mustahil. Bagaimana bisa ia melakukannya jika setiap hari ada begitu banyak hal yang harus diurus? Suatu sore, setelah menyelesaikan segala pekerjaan rumah, Dira memutuskan untuk keluar sejenak. Ia berjalan kaki tanpa tujuan yang jelas. Hanya ingin merasakan udara segar, jauh dari rutinitas yang membelenggunya. Dalam perjalanan itu, ia menemukan sebuah kafe kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, ia masuk dan memesan secangkir kopi. Di sana, Dira duduk sendiri, menikmati secangkir kopi sambil menatap orang-orang yang berlalu lalang. Sesekali, ia membuka ponselnya, tetapi lebih sering memandang keluar jendela, menikmati ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Rasanya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa bernapas lega. Selama beberapa jam, Dira hanya duduk di sana, merenung. Apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidupnya? Mengapa ia merasa begitu tersesat? Ia sadar bahwa selama ini, ia terlalu banyak memberikan perhatian pada orang lain, pada pernikahannya, pada keluarga, tetapi ia melupakan dirinya sendiri. Ia sudah lama tidak melakukan sesuatu untuk kebahagiaannya. Tidak ada lagi ruang untuk dirinya dalam dunia yang sibuk ini. Pikiran itu menggerakkan hati Dira. Mungkin inilah saatnya untuk menemukan kembali dirinya. Ia bisa mulai dengan hal-hal kecil, seperti membaca buku yang sudah lama ia tinggalkan, atau mengikuti kelas seni yang selalu ia impikan. Dira tahu
Perjalanannya tidak akan mudah. Tidak mungkin ia bisa langsung melupakan semua tanggung jawabnya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus mengabaikan kebutuhannya sendiri. Dengan tekad yang baru, Dira memutuskan untuk mulai mengambil kembali kendali atas hidupnya. Tidak untuk melupakan pernikahannya atau keluarganya, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia juga berhak bahagia. Langkah pertama itu terasa seperti sebuah kebebasan, sebuah awal dari perjalanan panjang untuk menemukan dirinya yang telah lama terkubur. Dira terbangun keesokan harinya dengan perasaan campur aduk. Setelah beberapa waktu merasakan keheningan yang memisahkan mereka, ia merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Ia tak bisa terus terjebak dalam perasaan kosong ini. Keputusan untuk mencari dirinya kembali memberi Dira sedikit harapan. Tetapi kini ada pertanyaan yang menghantui pikirannya. Apakah Ardi masih peduli? Apakah hubungan ini masih bisa diselamatkan? Pagi itu, Dira memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Ia tahu, tanpa komunikasi yang jelas, tak ada harapan untuk bisa mengatasi masalah yang telah lama terpendam. Namun, berbicara dengan Ardi bukanlah hal yang mudah. Sudah terlalu lama mereka berdua saling menghindar. Terlalu banyak kata yang tidak diucapkan. Terlalu banyak perasaan yang dibiarkan tak tersampaikan. Bagaimana bisa ia mulai membangun kembali kepercayaan yang sudah mulai rapuh? Setelah sarapan, Dira mengajak Ardi untuk berbicara. Ia duduk di depan suaminya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ardi, aku merasa ada yang berubah dalam hubungan kita. Kita sudah lama tidak benar-benar berbicara seperti dulu. Aku rindu kita bisa saling berbagi, mendengarkan satu sama lain. Ujarnya pelan, mencoba mengatur kata-kata agar tidak terlalu menyakitkan. Ardi yang awalnya sibuk dengan laptopnya menoleh. Matanya tampak sedikit terkejut. Aku juga merasa ada yang aneh, Dira. Jawabnya pelan. Suara yang berbeda dari biasanya. Ada sedikit penyesalan yang terkesan dalam kata-katanya. Namun masih ada keraguan yang membayangi. Dira merasakan hatinya berdegup kencang. Kita nggak bisa terus begini, Ardi. Aku merasa sangat jauh darimu. Aku nggak tahu apakah kamu masih peduli atau tidak. Tapi aku butuh tahu, apakah kita masih bisa memperbaiki hubungan ini? Ardi menghela napas panjang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Selama ini aku merasa terlalu fokus pada pekerjaan dan hal-hal lain. Aku tahu aku telah mengabaikan kamu dan hubungan kita, Dira. Tapi, aku nggak tahu lagi bagaimana cara keluar dari sini. Dira bisa merasakan kejujuran dalam jawaban Ardi. Ia tidak hanya berbicara tentang kesibukannya, tetapi ada kesadaran bahwa mereka berdua telah terjebak dalam situasi yang sulit. Tiba-tiba, ada sebuah ketegangan yang perlahan memudar. Ada harapan. Itu yang Dira rasakan pertama kali setelah sekian lama. Ardi, kata Dira dengan suara lebih lembut. Aku nggak ingin kita terperangkap dalam rasa sakit ini selamanya. Aku ingin kita bisa kembali saling mendukung, mendengarkan satu sama lain. Aku tahu kita bisa memperbaiki semuanya. Tapi kita harus mulai sekarang. Apakah kamu siap untuk itu? Ardi menatap Dira. Wajahnya penuh kebingungan dan ketegangan. Namun, setelah beberapa detik, ia mengangguk pelan. Aku siap, Dira. Aku juga ingin kita bisa kembali seperti dulu. Aku janji, aku akan lebih memperhatikan hubungan kita. Dira merasa sedikit lega, meskipun ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Membangun kembali kepercayaan tidaklah mudah. Butuh waktu, usaha, dan keduanya harus berkomitmen untuk melakukan perubahan. Tetapi, di saat itu, Dira merasa ada secercah cahaya yang mulai muncul di ujung terowongan yang gelap. Namun, ia juga sadar, ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang yang harus mereka tempuh bersama. Kepercayaan yang hilang tidak bisa pulih dalam semalam. Mereka harus belajar untuk lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih saling menghargai. Dira tahu, perjalanan mereka belum selesai. Tetapi, setidaknya, ada harapan untuk memulai kembali. Dengan hati yang lebih ringan, Dira berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Tidak pada dirinya, dan tidak pada hubungan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Ada banyak tantangan di depan,
Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dira merasa mereka bisa melewatinya bersama. Setelah percakapan yang jujur dan terbuka itu, Dira merasa ada perubahan kecil yang terasa hangat di hatinya. Meski masih ada keraguan dan ketakutan, ia tahu bahwa ini adalah awal yang baik. Mereka berdua sepakat untuk mencoba lebih peduli satu sama lain, untuk tidak lagi saling menghindar, dan mulai berbicara dengan hati yang lebih terbuka. Namun, Dira tahu betul bahwa kata-kata saja tidak cukup. Mereka perlu bertindak. Menghidupkan kembali hubungan yang sudah lama meredup bukanlah hal yang mudah, dan butuh lebih dari sekadar niat. Ia sadar bahwa ia juga harus berubah, untuk dirinya dan untuk hubungan mereka. Hari pertama yang terasa seperti langkah kecil itu dimulai dengan kebiasaan baru. Dira mencoba untuk tidak hanya menjadi seorang istri yang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Ia mulai memberi dirinya waktu untuk beristirahat, dan sedikit demi sedikit kembali melakukan hal-hal yang ia nikmati. Ia mulai menulis lagi, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan karena merasa terlalu sibuk. Dira menulis tentang perasaannya, tentang apa yang terjadi dalam hidupnya, dan tentang harapan-harapannya untuk masa depan. Ini adalah cara baginya untuk melepaskan beban yang selama ini dipendam. Ardi, yang mulai menyadari perubahan Dira, juga mencoba memberikan perhatian yang lebih. Hari itu, ketika ia pulang lebih awal, ia membawa bunga untuk Dira, sesuatu yang dulu sering ia lakukan namun kini hampir terlupakan. Aku tahu aku sudah lama tidak memberikan perhatian seperti ini. Maafkan aku, kata Ardi dengan tulus. Dira menerima bunga itu dengan senyuman kecil. Terima kasih, Ardi. Aku juga minta maaf kalau aku terlalu sibuk dan melupakan kita. Mereka duduk bersama di ruang tamu, menikmati secangkir teh sambil berbicara tentang hal-hal yang lebih ringan, film yang baru mereka tonton, rencana liburan kecil, atau bahkan hanya tentang anak-anak mereka yang tumbuh begitu cepat. Percakapan yang dulunya terasa berat, kini mulai terasa lebih mudah. Meskipun tidak semua masalah mereka hilang begitu saja, mereka merasa ada ruang untuk berbagi lagi. Dira juga mulai berusaha lebih terbuka tentang perasaannya. Saat ia merasa cemas atau bingung, ia berusaha untuk mengatakannya, bukan menyimpannya dalam hati. Begitu juga dengan Ardi, yang mulai lebih mendengarkan dan mengajukan pertanyaan tentang perasaan Dira, bukan hanya tentang pekerjaan atau urusan rumah tangga. Percakapan mereka mulai memiliki kedalaman yang selama ini hilang. Malam itu, setelah anak-anak tidur, mereka duduk berdua di balkon, menikmati malam yang tenang. Dira merasa seperti mereka mulai kembali menemukan keseimbangan yang dulu mereka miliki. Ada rasa hangat yang perlahan tumbuh di antara mereka, meskipun perjalanan mereka baru saja dimulai. Ardi, kata Dira dengan lembut. Aku tahu ini tidak akan mudah, dan kita masih punya banyak yang harus diperbaiki. Tapi aku merasa kita sudah mulai berjalan ke arah yang benar. Aku nggak ingin kita kembali ke tempat yang sama lagi. Ardi menggenggam tangan Dira. Matanya penuh harap. Aku juga merasa begitu. Dira, aku janji akan terus berusaha. Kita tidak akan kembali seperti dulu. Kita akan lebih baik. Dira tersenyum. Walaupun perjalanan mereka masih panjang, ia merasa ada langkah kecil menuju perubahan yang nyata. Mereka mulai melihat satu sama lain dengan lebih jernih, dengan lebih banyak pengertian. Cinta, yang pernah mereka lupakan, kini mulai tumbuh kembali, pelan-pelan, tapi pasti. Dira tahu, proses ini tidak akan mudah. Akan ada banyak tantangan di depan, dan mungkin ada hari-hari yang penuh dengan kebingungan dan keraguan. Namun, dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, Dira yakin mereka bisa melewati semuanya. Ia tidak hanya berjuang untuk pernikahannya, tetapi juga untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaannya. Karena di akhir hari, jika mereka ingin menemukan kembali cinta yang hilang, mereka harus mulai dengan mencintai diri mereka sendiri terlebih dahulu. Dira terbangun di pagi hari dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa lebih baik dibandingkan beberapa bulan lalu. Namun ia tahu bahwa perjalanannya dengan Ardi masih jauh dari selesai. Meski hubungan mereka sudah mulai diperbaiki, Dira merasa mereka kini berada di titik yang lebih rentan. Menghidupkan kembali cinta yang hampir padam bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Dira tahu tantangan baru sedang menanti.
Seiring berjalannya waktu, tantangan itu datang. Ardi mulai lebih sibuk dengan pekerjaannya, dan meski niatnya untuk memperbaiki hubungan mereka masih ada, terkadang ia merasa terjebak dalam rutinitas yang sama. Dira, yang telah belajar untuk memberikan lebih banyak perhatian pada dirinya sendiri, kembali merasa terpinggirkan. Tidak karena Ardi tidak peduli, tetapi karena dunia mereka kembali terbelah oleh pekerjaan, anak-anak, dan segala kewajiban yang menumpuk. Suatu malam, setelah makan malam yang terasa hening, Dira memutuskan untuk berbicara. Ardi, kita perlu bicara. Aku merasa kita mulai menjauh lagi, seperti dulu. Ardi mengerutkan kening. Matanya lelah setelah seharian bekerja. Dira, aku nggak mau seperti ini. Aku sudah berusaha lebih baik. Apa lagi yang kamu inginkan? Dira menahan napasnya, mencoba tetap tenang meskipun hatinya terasa nyeri. Aku ingin kita kembali punya waktu untuk satu sama lain. Aku ingin kita merasa dekat lagi. Aku tahu kita berdua sibuk, tapi jika kita tidak memberi ruang untuk cinta kita bisa terperangkap dalam rutinitas yang akan membuat kita kembali terpisah. Ardi terdiam sejenak. Ia mengerti apa yang Dira maksud, tetapi ia juga merasa terjebak. Ia mencoba mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia berusaha lebih baik. Namun kenyataan bahwa ia tidak dapat menemukan keseimbangan membuatnya merasa gagal. Aku tahu, Dira. Aku ingin kita lebih dekat. Aku benar-benar ingin itu. Tapi, kadang aku juga merasa sangat lelah. Dan aku nggak tahu bagaimana cara mengubah semuanya. Jawab Ardi dengan suara lelah. Dira menghela napas panjang. Aku juga lelah, Ardi. Tapi kita nggak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari cara untuk menyeimbangkan semuanya. Cinta kita butuh perhatian. Kita butuh waktu bersama. Malam itu, setelah perbincangan yang penuh dengan perasaan yang terpendam, Dira merasa sedikit lega, meskipun masih ada keraguan yang menggelayuti hatinya. Ardi berjanji untuk lebih berusaha mencari keseimbangan. Namun, meskipun janji itu terdengar tulus, Dira tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup. Mereka berdua harus menemukan cara konkret untuk menumbuhkan hubungan mereka lagi, karena waktu adalah ujian terbesar bagi cinta yang sedang dibangun kembali. Beberapa hari kemudian, Dira memutuskan untuk membuat perubahan kecil yang mungkin bisa mengubah segalanya. Ia mengajak Ardi untuk pergi keluar bersama, hanya berdua, tanpa anak-anak dan tanpa gangguan lainnya. Bagaimana kalau kita pergi dinner berdua, seperti dulu? Tanyanya dengan penuh harap. Ardi tersenyum, meskipun sedikit ragu. Oke, kita coba. Mereka pergi ke restoran yang mereka sukai, tempat yang penuh kenangan masa lalu. Dira merasa sedikit canggung pada awalnya, tetapi ketika percakapan mengalir, mereka mulai tertawa, berbicara tentang hal-hal yang ringan, dan kembali merasakan kedekatan yang telah lama hilang. Meskipun hanya sebentar, malam itu membawa sedikit rasa bahagia yang sudah lama tidak mereka rasakan bersama. Namun, Dira tahu bahwa ini adalah langkah pertama dari banyak langkah yang harus mereka ambil. Ia sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka, untuk membangun kembali kepercayaan dan kebahagiaan yang mereka butuhkan. Mereka tidak bisa hanya bergantung pada momen-momen kecil untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Mereka harus berusaha setiap hari, dengan penuh pengertian, komunikasi yang lebih baik, dan, yang terpenting, cinta yang tak mudah menyerah. Ardi dan Dira tahu bahwa tantangan masih akan datang, tetapi mereka merasa lebih siap untuk menghadapinya bersama. Cinta yang telah lama terpendam kini kembali menguat, dan meskipun jalannya masih panjang, mereka tahu mereka tidak akan berjalan sendirian. Setelah banyak cobaan yang mereka lewati, Dira dan Ardi akhirnya berada pada titik yang lebih stabil. Perjalanan panjang ini telah mengajarkan mereka banyak hal, tentang kesabaran, komunikasi, dan yang terpenting, tentang mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum bisa mencintai orang lain. Namun, meski perasaan mereka kini jauh lebih baik, mereka tahu bahwa cinta sejati bukanlah sebuah tujuan yang dicapai dalam semalam, melainkan perjalanan yang terus berlangsung. Minggu pagi itu terasa berbeda. Tidak ada ketergesaan atau perasaan tertekan. Dira dan Ardi duduk bersama di ruang tamu, menikmati sarapan sambil tertawa ringan. Anak-anak sudah bermain di luar rumah,
memberikan mereka waktu untuk berdua, waktu yang dulu sering terasa terbatas. Ardi, kamu tahu nggak? Akhir-akhir ini aku merasa kita mulai menemukan ritme kita lagi, ujar Dira sambil tersenyum. Aku merasa kita lebih bisa saling mendengarkan sekarang. Tidak terburu-buru. Ardi menatapnya dengan senyum hangat. Matanya terlihat lebih ringan dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Aku juga merasa begitu. Dira, mungkin kita memang butuh waktu untuk benar-benar saling memahami lagi. Aku nggak pernah menyangka kita bisa kembali seperti ini. Tapi aku bersyukur. Dira merasakan hangatnya cinta yang semakin tumbuh kembali di antara mereka. Meskipun perjalanan mereka masih penuh dengan tantangan, ia merasa percaya diri. Mereka telah melalui masa-masa sulit, tetapi mereka tetap bertahan. Mereka telah menemukan kembali cara untuk menghargai dan mencintai satu sama lain, meskipun mereka tahu bahwa keduanya tidak sempurna. Ardi menyadari bahwa perubahan ini bukan hanya tentang dirinya atau Dira, tetapi juga tentang bagaimana mereka berdua bisa saling mendukung tanpa merasa terbebani. Ia mulai mengatur waktu kerjanya dengan lebih bijak, memberikan prioritas untuk keluarga dan untuk hubungan mereka. Dira pun tidak lagi merasa terabaikan, karena kini ia tahu bahwa Ardi berusaha untuk menjadikan mereka sebagai prioritas bersama. Malam itu, setelah anak-anak tidur, mereka duduk di balkon, menikmati angin malam yang sejuk. Ardi menggenggam tangan Dira dengan penuh arti. Aku janji, Dira. Aku nggak akan lagi membiarkan kita terpisah. Kita sudah melewati banyak hal, dan aku nggak akan menyerah lagi. Dira menatapnya. Matanya penuh dengan kepercayaan. Aku juga. Ardi, kita sudah banyak belajar. Terkadang, kita perlu kehilangan sedikit untuk menyadari betapa berharganya yang kita miliki. Aku nggak akan lagi melupakan diriku, dan aku ingin kita berdua terus tumbuh bersama. Mereka saling tersenyum, dan dalam momen hening itu, Dira merasa ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka telah melewati banyak hal, rasa sakit, ketidakpastian, dan kebingungannya. Namun, mereka selalu kembali kepada cinta yang tidak pernah benar-benar hilang. Cinta mereka telah mengalami kebangkitan yang luar biasa, dan kini ia lebih kuat dari sebelumnya. Dira tahu bahwa pernikahan bukanlah perjalanan yang mudah. Masih akan ada hari-hari yang penuh tantangan, kesalahpahaman, dan rasa lelah. Namun, kali ini ia merasa siap untuk menghadapi semuanya. Bersama Ardi, mereka telah menemukan kekuatan dalam diri mereka masing-masing dan dalam cinta mereka. Mereka tahu bahwa cinta itu bukan tentang menemukan kesempurnaan, tetapi tentang menerima dan berjuang untuk terus berkembang bersama. Dengan penuh keyakinan, Dira menatap masa depan mereka. Mungkin jalan ke depan akan penuh liku, tetapi selama mereka berjalan bersama, ia yakin mereka bisa melewati apapun. Dan dengan hati yang lebih kuat, mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, bersama, lebih dekat dari sebelumnya.